Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menarik malam ini saya kehadiran tamu istimewa yang sangat spesial, masih seputaran Milad Kohati yang ke-54. Bagaimana kita akan membahas tentang kontribusi Kohati selama berkiprah kurang lebih setengah abad. Nah, depan saya sudah ada Sekum Kohati PB HMI. Ini magister pendidikan ya, jebolan Universitas Negeri Jakarta, Mutia Agustina. Ya. Mutia, sapa dulu. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam kenal, saya Mutia. Iya, Malam ini diundang sama beliau ini mantan bendahara umum Bupati PB. Zamannya kapan ya, Kak? 2016 ya? Iya, 2016, 2018. Ya pastinya sangat terharu lah diundang. Asik. Kita kan memang harus saling ngundang kita. Iya. biar ilmu Kohati itu nggak hilang-hilang Iya, katanya betul. gitu ya. Silaturahmi juga ya. Iya, silaturahim. Biar memperpanjang rezeki. Terus yang belum berjodoh kayak Mutia juga cepat dapat jodoh kalau banyak silaturahim. Amin, didoain. Dia doain. Valid nih soalnya kayak itu udah nemu jodoh. Amin. Oke, Mutia, nama kan tadi udah disampaikan, dari cabang mana sih prosesnya? Silakan. Saya aslinya dari HMI cabang Sumbawa Barat di Batu Nusa Tenggara, tepatnya di Pulau Sumbawa. Jadi di Pulau Sumbawa itu ada 4 cabang. Ya, jadi ada 4 cabang. Salah satunya HMI cabang Sumbawa Barat. Nah, saya dari sana. Saya berproses sudah sejak kapan? Sejak 2009. 2009 ya? Jadi lulusnya semua ini 2009 atau 2008? 2009. Lulus SMA? Ya. Langsung kuliah? Ya, langsung kuliah, kemudian langsung gabung di HMI. Di HMI, basic trainingnya 2009. Iya. Terus saya kakak, kemudian saya jadi ketua umum komisariat waktu itu, kemudian setelah jadi ketua umum komisariat, saya jadi naik ke cabang, saya jadi kabit PA, setelah kabit PA. Wow, saya jadi pernah kabit PA ya? Wih, luar biasa itu ya jenjang pengkaderannya. Lanjut. Terus saya menjadi ketua umum HMI cabang Sumbawa Barat periode 2013-2004. Jadi saya menjabat setengah semester di ketua bidang internal Kohati. Kohati cabang Sumbawa. Iya, 1 semester aja waktu itu karena ada reshuffle kan. Tapi setelah itu saya mau melanjutkan karir menjadi ketua umum Kohati. Ternyata saya lebih dipercaya menjadi ketua umum cabang ketimbang ketua umum Kohati. Oh gitu, dipercaya untuk memimpin Kohati cabang. Enggak, Kak, cuma jadi bidang internal aja. Oh, ketua bidang internal di Kohati cabang. Iya, terus jadi cabang. Ketua umum HMI-nya. Ketua umum HMI cabang. Iya. Wow, serius ketua umum HMI cabang Sumbawa. Sumbawa Barat. Luar biasa, kan jarang ya ini sudah terjawab. Jarang sekali ada Kohati yang memimpin cabang di tingkat HMI maksudnya. Entah itu dari komisariat, cabang, Batko maupun di PBHMI. Kalau PBHMI belum ada ya, belum ada yang kita doakan semoga ada ya. Meskipun saya kemarin gagal, mudah-mudahan ke depan ada. Siapa tahu Mutia ke depannya, insyaallah. Jadi itu luar biasa ya, pernah memimpin cabang. Tadi saya bilang bahwa kemarin kita sudah sempat bahas dengan Kak Ismail Nasution juga. Memang harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kohati sehingga Kohati tidak harus bermain dalam domain ini aja. Kita di Kohati gitu aja. Terus kalau di kepanitiaan kita cuma ada di divisi konsumsi karena itu bahaya gitu. Jadi kita nggak berkembang. Makanya memang luar biasa hari ini kita bisa mematahkan semua orang selama ini bahwa Kohati itu hanya mainnya di domain Kohati. Ternyata ini ketua umum HMI cabang Sumbawa luar biasa. Sumbawa Barat kan? Sumbawa Barat ya? Kan ada 2, ada Sumbawa, ada Sumbawa Barat. Ada Sumbawa Barat, luar biasa. Saya apresiasi. Jadi ini Sekum Kohati PB HMI. Jadi pimpinan di Kohati PB nih. Iya. Ini. Jadi malam ini tadi saya sampaikan bahwa saya kehadiran tamu yang sangat spesial, luar biasa. Ini tepat di 54 tahun Kohati PB. Ya. Jadi Sekum ini ngeri nih kalau gimana nih menurut Sekum, pandangan Sekum sendiri tentang tujuan Kohati yang tertera dalam pasal 3 pedoman dasar Kohati itu, yaitu terbitnya muslimah berkualitas insan cita, itu dalam pandangan Sekum sendiri gimana? Kalau dalam pasal tujuan
tujuannya terbinanya muslimah berkualitas insan kita ya. Kalau dalam sebenarnya kalau Kohati itu kan dalam konteks yang lebih besar kita ya mencapai tujuan HMI 5 kualitas insan kita itu kan adalah tujuannya HMI. Cuma di depannya kita lebih dispesifikkan ke dalam gerakan muslimah. Nah, menurut saya ya kan yang ada di dalam pedoman dasar Kohati juga bahwa muslimah ini harus diterjemahkan secara komprehensif. Kita tidak perlu kita terjemahkan secara komprehensif. Yang pertama itu kalau kita misalnya terutama dalam konteks nilai, muslimah ini perlu diterjemahkan dalam konteks nilai Islam ya, nilai Islam. Bukan hanya sesuatu yang berbau Islam, tapi konteks nilai yang sebenarnya apa sih nilai Islam? Misalnya Islam mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan menjadi pemimpin, siapapun bisa menjadi pemimpin, gitu. Baik itu laki-laki atau perempuan. Ini konteksnya kalau kita bicara pemimpin, banyak sekali kadang-kadang yang mencemooh kalau misalnya perempuan adalah pemimpin. Sebenarnya kalau misalnya kita mau menerjemahkan apa yang diajarkan Islam, tuntunan agama ya di dalam agama bahwa siapa saja jadi pemimpin. Nah ini yang menurut aku harus lebih nilai-nilai Islam itu harus ada di dalam diri perempuan, sehingga muslimah itu bukan hanya dalam konteks simbol. Misalnya hanya kita memakai jilbab, hanya kita memakai baju panjang gitu, tapi lebih kepada perilaku. Tapi lebih kepada bagaimana kita interaksi sosial, bagaimana kita mewujudkan kesolehan sosial. Nah seperti ini menurut saya muslimah ini harus lebih dikontekskan ke dalam itu. Kalau 5 kualitas insan kita, ya aku pikir semua kader HMI tahu ya 5 kualitas insan kita sebagai insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapasan Islam gitu kan, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur ini. Sering sekali dari kita LK1 sudah sering kita kaji ya, apalagi kalau insan akademis. Nah, insan akademis ini dalam tujuan HMI pun dalam tujuannya Kohati itu perlu diterjemahkan dengan sangat dengan sangat substansi gitu. Insan akademis ya salah satu ciri konkretnya itu ya kita kuliah. Kita sekolah gitu kan. Nah, sekolah ini yang menurut aku harus dimaknai secara substansi ya. Satu, kalau kita bicara akademis siapa sih kita kuliah, menyelesaikan studi. Nah ini juga yang kadang-kadang kan nggak tahu ya apakah ini hanya sekedar bercandaan di kita sering bilang saya kan aktivis, jadi nggak apa-apa dong saya sering kali dijadikan alasan untuk tidak menyelesaikan studi misalnya. Padahal itu penting gitu. Padahal itu menjadi poin penting di dalam tujuannya HMI gitu. Demikian dengan Kohati. Menurut aku sih gitu. Contohnya itu ya, insan akademis ini menurutku tuh harus dituntaskan. Jadi 5 kualitas insan cita itu harus dimiliki oleh muslimah HMI itu ya, itu Kohati ya. Belajar secara akademis itu di kampus, tapi belajar kehidupan, belajar berteman, belajar bersaudara itu di Kohati, itu di HMI. Baik, oke, terima kasih, luar biasa ya pemikiran Sekom Kohati PBHMI. Terus kalau gambaran peran dan fungsi Kohati menurut Sekom gimana? Gambaran peran dan fungsi. Kalau peran dan fungsi Kohati itu kan termaktub ya di dalam dasar dan di dalam dasar. Bahwasanya Kohati itu berfungsi sebagai organisasi bidang pemberdayaan perempuan pada salah satu badan usaha HMI, kemudian dia sebagai salah satu organisasi mahasiswi. Ini yang menurut aku harus dikembalikan fungsinya, bagaimana supaya secara kelembagaan Kohati itu punya peran-peran strategis dalam mencapai tujuan HMI dalam konteks isu perempuan dan gerakan. Nah, isu dan gerakan perempuan ini kan banyak, kan? Nah, yang tidak boleh lepas itu adalah bagaimana isu perempuan, isu dan gerakan perempuan yang kemudian digerakkan oleh Kohati ini tidak boleh lepas dari konteks keislaman, tidak boleh lepas dari konteks kebangsaan. Nah, ini yang menurut aku harus tetap sejalan. Gitu. Karena nilai-nilai Islam itu justru di situ gitu, bagaimana sebuah pergerakan itu tetap punya fondasi yang kuat keislaman itu ya. Baik. Terus yang kalau dalam peran fungsi peran Kohati itu dia bagaimana berperan dia sebagai penerjemahan yang 4 faktor itu sebagai putri, istri, ibu, anggota masyarakat itu gimana?
Iya, luar biasa ya. Banyak sekali ya perannya yang kita itu, maksudnya sebenarnya berkohati itu lebih mempersiapkan keempat peran ini sebenarnya kan. Kita mempersiapkan diri. Kalau bahasa yang sering kita gunakan di HM itu bahwa kohati ini itu laboratorium hidup gitu. Iya. Laboratorium hidup menyiapkan kita bagaimana kita menjadi seorang putri yang baik untuk kedua orang tua kita gitu. Bagaimana nanti kita mempersiapkan diri menjadi istri buat seorang laki-laki yang nanti akan menjadi suami kita gitu. Terus bagaimana kita menjadi seorang ibu untuk anak-anak yang kelak mungkin kita akan lahirkan gitu. Yeah. Kemudian bagaimana menjadi anggota masyarakat dengan semua potensi yang kita punya. Yeah. Ini yang menurut saya, kalau putri ini sekarang nih, misalnya kalau saya, ya kan kakak Ici juga anak dari maksudnya anak dari ayah dan ibu gitu kan. Betul. Nah, di kohati itu justru kita diajarin gimana sih jadi putri yang baik misalnya. Ya. Sekarang saya udah punya dua peran karena sebagai anak dan sebagai istri. Ibunya yang belum didoakan. Lanjut. Kalau saya kayaknya masih nunggu bentar ya. Amin. Nah, itu kayak maksud saya bagaimana caranya bertutur kata yang baik, bagaimana kemudian pengabdian kepada orang tua, bagaimana kita melakukan bakti kepada orang tua, hal-hal bagaimana kita berusaha untuk membahagiakan orang tua kita. Ya seringkali kebahagiaan itu kita terjemahkan dalam konteks materi, padahal sebenarnya ada substansi yang lebih penting. Misalnya tuh orang tua tuh mengharapkan anaknya bahagia. Betul. Bahagia itu kan dengan hal-hal sederhana, pencapaian sederhana. Contoh misalnya saya seorang putri, orang tua saya mengharapkan saya bahagia. Ya saya akan bahagia dengan bagaimana saya merawat diri saya dengan baik, gitu ya, memperlakukan diri saya dengan baik. Misalnya bagaimana kemudian saya tetap jaga hubungan baik saya dengan orang lain, itu kan kebahagiaan saya. Betul. Ya ini dengan begitu sebenarnya juga orang tua kita menjadi bahagia. Nah kemudian menjadi istri, mungkin itu Caca Ici kayaknya yang lebih berpengalaman jadi istri, tapi kan teorinya kita dapat. Oh iya. Maksud aku itu yang kita sebenarnya diajarkan di kohati itu, dipersiapkan bagaimana kelak kita bisa hidup dengan baik dengan empat peran itu. Mencari istri yang baik untuk suami, ya kan? Iya. Tapi saya agak ini ya Cak Ici, ada yang sering bilang kalau kita takut nikahnya sama anak kohati, katanya kan banyak berantemnya. Pernah dengar nggak kayak gitu-gitu Cak? Oh enggak, tapi ternyata enggak ya. Tapi kayak misalnya ada yang sering bilang, misalnya nih, justru kita dapat ilmu dari situ kalau nikahnya sama kohati. Oh, nah itu maksud aku, partner terbaik itu gitu. Ada yang sering nggak tahu apakah bercandaan atau apa ya, sehingga menurut aku ini aku mau agak bahas sedikit karena sering kali misalnya kita nggak mau nih nikah sama anak HTPB katanya, karena anak HTPB itu udah pinter kayaknya bisa kayak itu, terus udah merasa lebih besar kayak gitu. Justru ini yang menurut aku pandangan ini tuh stereotip ya, kalau menurut aku itu stereotip terhadap perempuan dan stereotip terhadap kohati, kader HMIwati ya, yang punya proses panjang dia untuk berkohati. Sehingga aku tuh sering kali bilang ya, sering kali begitu sih cara pandangnya gitu loh, kok sangat patriarki sekali gitu, bahkan membuat judgement terhadap kader HMIwati sendiri, dan yang sering melakukan itu adalah kader HMIwan loh Kak. Dan kadang-kadang aku bilang kok bisa kayak gitu, padahal sebenarnya bisa sangat mungkin ya itu tuh menjadi kader HMIwati itu menjadi partner yang baik karena dia punya proses yang panjang gitu, dan dia ditempa menjadi empat peran tadi itu. Aku sih baik, luar biasa ini. Jadi memang kita harus menghilangkan pemikiran-pemikiran yang selalu menyepelekan peran kohati itu ya. Betul Kak. Padahal seharusnya dia itu lagi belajar untuk bagaimana menjadi putri yang baik, yang taat pada orang tua ya, yang pengabdiannya memang harus benar-benar Islami kepada orang tua yang diajarkan oleh syariat Islam. Kemudian menjadi istri yang baik, yang soleha, menjadi ibu yang mampu melahirkan generasi-generasi berperadaban ya. Iya sih. Menjadi anggota masyarakat. Terus itu yang terakhir Kak, yang tentang peran masyarakat. Menurut aku gini, seringkali kita ini terutama kader HMIwati kalau melihat kader satunya bisa A, terus kemudian dia juga pengen melakukan A, atau melihat kader kohati yang lain, kader HMIwati yang lain bisa B, kemudian dia pengen jadi B. Sebenarnya nggak mesti seperti itu loh gitu. Mestinya misalnya Kak Ici misalnya jalan pilihan untuk pengabdiannya kepada masyarakat sebagai politisi misalnya kayak gitu. Kalau saya mungkin sebagai pendidik atau sebagai aktivis, nggak harus loh saya menjadi Caca Ici dan Caca Ici menjadi saya, karena setiap kader HMIwati itu punya potensi-potensi yang perlu dikenali dan diasah untuk kemudian nanti pengabdiannya menjadi lebih luas. Kader HMIwati ada di berbagai lini gitu, nggak hanya dalam satu lini.
kalau misalnya semuanya mau jadi pengusaha, terus siapa yang akan mengisi birokrasi, siapa Betul. yang akan mengisi legislatif, siapa yang Betul. akan mengisi aktivis, siapa yang Betul. akan mengisi NGO gitu kan. Betul. Jadi semuanya menurut aku tuh nggak perlu menjadi orang lain untuk kemudian melakukan pengabdian. Cukup fokus kepada apa yang dimiliki, potensi apa yang dimiliki, dan kenali diri gitu. Betul. Harus kenali potensinya. Kalau misalnya udah senang jadi pengusaha, ya udah jadi pengusaha aja, nggak harus jadi politisi. Betul, Kayak gitu. Tapi iya. jadi pengusaha yang kelak juga punya pengabdian kepada masyarakat, memperhatikan masyarakat kecil, orang-orang Iya. kecil gitu, membantu para duafa. Itu kan juga pencapaian tujuan HMI dan Kohati gitu loh. Jadi nggak usah misalnya semuanya pengen dicapai, misalnya dia pengen ini, mau jadi itu gitu. Iya. Atau misalnya contohnya Kak Ici punya podcast kok, Kak Ici sukses sih. Tapi kalau misalnya kita nggak punya sesuatu dan Iya. interest di podcast, ngapain gitu. Jadi harus memang fokus dengan potensi akademis yang dipunya, potensi diri yang dipunya, supaya kita bisa menyebarluaskan pengabdian di masa mendatang. Luar biasa ini Kalau aku Sekum. Keren banget ini Sekum. Luar biasa ya. Itu tadi terjemahan dari peran Kohati yang 4 fungsi itu ya. Iya, Kak, betul. Terakhirnya tadi pengabdian terhadap masyarakat, menjadi anggota masyarakat nanti kelak. Jadi memang potensi-potensi Kohati ini harus dirawat, inilah ruangnya ya. Banyak loh Kak, banyak anak Kohati sekarang justru anak kader HMI itu justru banyak yang punya usaha kecil, udah mulai punya brand sendiri, itu kan harus dikembangkan. Ini memang gitu, kreatif inovatif itu dituntut oleh sebagai insan pencipta HMI. Betul sekali, saya sepakat. Baik, ini sebagai pimpinan di Kohati PB HMI dalam hari ini sekretaris umum, bagaimana nih pandangan Sekum sendiri menempatkan Kohati sebagai lokomotif perubahan? Lokomotif perubahan. Iya. Saya sebenarnya kan Kohati ini butuh kolaborasi. Sekarang itu udah eranya kolaborasi. Kita nggak bisa tunggal karena bagaimanapun seiring dengan perkembangan zaman, semakin tumbuh organisasi baru. Semakin tumbuh komunitas baru. Iya. Kita tidak perlu menjadi eksklusif hanya kita menjadi Kohati gitu. Iya. Tapi yang perlu dilakukan adalah supaya kita itu membuat perubahan sekecil apapun itu penting gitu. Iya. Tapi secara kelembagaan, Kohati secara kelembagaan kita butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Gak hanya dengan pemerintah, gak hanya dengan lembaga-lembaga, tapi juga ada komunitas-komunitas yang tumbuh dengan organisasi-organisasi yang lain. Nah, Kohati perlu melakukan ini secara masif ya, melakukan kolaborasi supaya kita tidak supaya Kohati secara kelembagaan kita tidak hanya bukan terkenal ya, bahasanya populer di kalangan kader HMI saja. Tapi di luar kita juga dikenal sebagai organisasi yang punya konsep terhadap isu dan gerakan perempuan. Gitu, terutama yang punya nilai-nilai keislaman. Jadi ini penting menurut saya, keberadaan Kohati itu perlu kemudian diketahui oleh banyak elemen. Bukan hanya kader HMI, bukan hanya alumni HMI yang tahu bahwa Kohati ini organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang perempuan, tapi juga kepada yang lebih luas, supaya ke depan jaringan juga lebih banyak. Networkingnya kader HMI itu lebih banyak, Kohati secara kelembagaan juga lebih banyak. Ini tuh untuk kemudian kita nanti bagaimana kemudian melakukan penyebarluasan ini, pencapaian tujuan HMI bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang makmur. Jadi kita maksudnya banyak teman, banyak relasi, kemudian kan banyak organisasi yang punya isu yang sama gitu. Itu juga menurut saya itu perlu dilakukan karena sekarang itu zaman kolaborasi. Memang kita zaman kolaborasi, betul. Iya Kak, kolaboratif memang. Kohati harus lebih kolaboratif secara kelembagaan. Ini juga yang mestinya oleh anak Kohati cabang ini juga perlu dilakukan. Enggak harus jadi eksklusif misalnya, saya Kohati, saya punya nama Kohati itu udah besar, udah ditahu gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita itu punya ego organisasi gitu loh, sehingga menganggap organisasi yang lain itu misalnya, kita nggak perlu kolaborasi, kita nggak perlu dengan. Padahal sebenarnya ini tuh membantu Kohati secara kelembagaan untuk membangun jaringan, membangun kekuatan lebih besar. Kemudian nanti bersama-sama dengan
organisasi yang punya visi misi yang sama, punya gerakan yang sama, itu kemudian mencapai tujuan-tujuan Kohati itu sendiri ya, dan HMI. Ya, kalau saya sih begitu Kak. Iya, baik. Oke, luar biasa. Kaici juga perlu jawab ini. Kaici juga kohati. Siap. Memang saya butuh pemikiran sekum. Aduh, Iya. Supaya memang ini disaksikan oleh kohati-kohati se-Indonesia, pemikiran sekum yang brilian ini dapat tersampaikan dan bermanfaat. Baik. Gitu deh. Gini, di masa pandemi ini kita sebagai insan pengabdi, bagaimana kita mengabdikan diri kita, teman-teman yang ada di HMI saat ini, baik itu di HMI, level kohati, dan juga lembaga-lembaga lainnya yang memang di bawah ini HMI, di bawah payung HMI, itu bagaimana menurut Sekum untuk melihat ini peran semua elemen kader HMI ini dalam masa pandemi, baik itu dalam segi pendidikan, yang kohatinya mungkin di isu-isu perempuan dan sebagainya, gimana nih? Sebenarnya kan masa pandemik ini itu bahwa perubahannya itu adalah bahwa kehidupan nyata atau kehidupan offline itu dipindahkan aktivitasnya ke dalam kehidupan online. Online, iya. Iya, karena interaksi sosial kemudian berlangsung di situ. Iya. Mulai dari kerja, mulai dari apa namanya dunia kerja, kemudian dunia pendidikan, semuanya teralihkan di situ. Iya. Pun demikian aktivitas organisasi. Organisasi tidak mungkin melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Kita selain itu berdampak negatif terhadap individunya, tapi juga terhadap kelembagaan, dan juga itu bisa menimbulkan penyakit, bisa menularkan penyakit juga kepada orang lain. Iya. Justru ketika ini terjadi, ketika di masa pandemi ini sebenarnya satu protokol kesehatan pemerintah juga kan. Nah, yang harus disiasati itu adalah bagaimana supaya kohati tetap produktif. Iya, kohati tetap produktif ya. Produktif di masa pandemi ini juga yang jadi tema besar Milad Kohati Milad Kohati. Tahun. Ya, kan? Apa tema besarnya Milad Kohati? Apa mencintai? Membentuk hati mandiri. Ya, jadi memang harus kemandirian organisasi. Jadi memang harus produktif ya. Iya. Jadi ini yang sedang kita dorong karena kita sedang berada di masa pandemi. Iya. Karena kita berada di masa pandemi, akhirnya bagaimana supaya kohati satu tetap produktif dan tetap kreatif. Iya. Produktivitas dimulai dengan aktivitas organisasi kan gitu. Misalnya kayak kita training gitu. Ya sering kayak training itu bagaimana supaya training ini tetap berjalan, atau misalnya kan ada training formal, ada training informal gitu kan. Kayak sekarang itu yang masih terkendala memang training formal kayak LKK gitu kan. Itu kan masih, karena kita belum tahu karena ini baru dan masih dirumuskan seperti apa akan dilakukan kalau misalnya dilakukan secara online. Kalaupun misalnya dilakukan secara offline, itu dilakukan di daerah-daerah zona hijau dengan tetap mematuhi sistem protokol kesehatan dan tetap atas izin pemerintah. Gitu ya. Ya, karena ada kan beberapa zona-zona hijau kan, nggak semuanya. Kalau Jakarta ya kita muni sekarang aja udah PSBB kan. Betul. Jadi, maksud gue sebenarnya aktivitas memang ke online. Kayak sekarang kita persiapan. Tanggal 25 sama tanggal 26 itu tanggal 25 itu kita ada webinar Kak. Webinar terkait dengan bagaimana produktivitas kohati. Nah, kita mengundang dari Satgas Covid, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan melihat bagaimana sih sekarang masa pandemi ini seperti apa gitu. Nah, terus nanti kita ada Silatnas. Nah, ini semuanya kita persiapkan online Kak. Silatnas pun itu kita pindahkan ke online. Iya, kita lakukan via Zoom gitu kayak. Kita persiapkan via Zoom. Jadi kita bagaimana supaya aktivitas organisasi yang sifatnya diskusi, yang sifatnya intelektual itu kita pindahkan ke ruang online gitu. Nah, ini sih yang sedang kita persiapkan Kak, menurut aku. Itu efektif nggak kalau dalam sistem online ini gimana? Biar bisa efektif tuh gimana nih? Sebenarnya kan kalau efektivitas itu kita bisa mengukur yang paling bisa diukur itu soal waktu, bagaimana manajemen waktu misalnya gitu. Kemudian dari narasumber, dari pertanyaan, kita ngelit juga acaranya seperti apa, itu juga penting. Misalnya bagaimana efektivitas waktu yang tadinya narasumber biasanya ngomong 1 jam, bagaimana supaya 50%-nya gitu kan. Atau 10 menit gitu 10 menit tapi tingkat padat jelas. Lebih ngajarin kayak apa sih yang penting itu disampaikan gitu, apa yang enggak penting enggak usah dicatat. Lebih kayak gitu sih Kak. Ya, untuk aktivitasnya kita mengatur ritme waktu, kemudian kita juga lebih memilih apa sih yang harus disampaikan.
Baik, jadi memang di masa pandemi ini kita Kohati itu dituntut untuk lebih produktif Iya, ya, betul, Kak, untuk betul. lebih mengenal dunia digital. Iya, Iya betul, ya, iya, betul, iya. Nah, anak hati cabang juga gitu Kak. Sekarang kita justru ada lomba video kreatif. Oh. Jadi anak-anak hati cabang bikin video dengan durasi 1 menit. Bukan hanya hati cabang sih, Kader HMI Hati se-Indonesia itu mereka bikin video kreatif tentang aktivitas mereka selama masa pandemik, misalnya entah itu aktivitas harinya dia baca buku atau apa, itu kemudian nanti diposting dan kita akan pilih 3 video terbaik gitu. Pilih 3 video terbaik. Ya, itu adalah bagaimana kita support kita atau misalnya dukungan kita buat Kader HMI Wati di Kohati PB ya. Untuk kemudian tetap produktif gitu Kak. Gitu ya. Dan memanfaatkan digital lah, gitu. Jadi nggak melek teknologi lebih melek teknologi. Betul. Harus melek teknologi dan lain sebagainya. Ya, nggak gaptek. Ya. Bukan nggak melek teknologi tapi harus melek teknologi dan tidak gaptek. Iya, betul. Gagal teknologi. Baik. Iya. 54 tahun Kohati berkiprah, adakah visi besar Kohati untuk menjaga nilai juang itu sendiri? Visi besar Kohati ini maksudnya Kohati PB. Ya, visi Kohati sendiri. Entah itu Kohati PB kita menerjemahkannya lebih luas. Ini kan dalam cermatan pemikiran Sekum sendiri. Kalau kita melihat lebih luas ini bagaimana dalam 54 tahun ini Kohati mampu menjaga nilai juang Kohati ini ketika kita lihat dari latar belakang Kohati. Iya, sebenarnya kalau kita bicara visi besarnya Kohati, ya terbinanya muslimah kualitasnya kita tadi itu kan. Iya. Kalau misalnya ya setiap kepengurusan itu punya prioritas ya, maksudnya kayak prioritas atau tema, misalnya tagline-nya 2 tahun misalnya gitu, kayak kepengurusan KIC mungkin punya tagline apa, atau misalnya apa yang mau digolkan selama menjadi satu periode kepengurusan kayak gitu kan. Nah, pun demikian dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang kita lebih ingin mendorong kebijakan, bagaimana kemudian kebijakan punya keberpihakan terhadap perempuan. Ya, entah misalnya dalam berbagai isu ya, contoh misalnya isu RUU PKS misalnya kayak gitu, bagaimana supaya Kohati punya peran strategis dalam mengawal isu RUU PKS. Kemarin misalnya ada pro dan kontra, kita hadirkan pihak yang pro dan kontra supaya kita punya perspektif baru terkait dengan itu. Dan kita juga punya tim khusus untuk mengawal ini, bagaimana terkait perkembangan dan yang lain-lain gitu. Itu karena memang isunya sedang banyak sih, sedang di blow up sekarang dan sedang memang dibahas gitu. Jadi Kohati mengambil peran di situ. Nah, 54 tahun ini kita mendorong kemandirian organisasi, mendorong kemandirian kader, Kak. Nah, kenapa kita mendorong kemandirian kader? Karena sebenarnya begini, di masa depan, entah itu 5 tahun atau 10 tahun mendatang, kita punya harapan kader-kader HMI Wati hidup dengan kemandirian dari apa yang dia usahakan sendiri. Entah itu dia sebagai pengusaha, entah itu dia sebagai apa gitu, itu dipersiapkan dari sekarang. Kita pengen kader HMI Wati kita tumbuh menjadi kader-kader masa depan yang punya visi wirausaha, yang punya visi kemandirian gitu. Kita pengennya seperti itu. Makanya sekarang ini dengan 54 tahun Kohati ini kita lebih mendorong kemandirian. Makanya sekarang ada lomba wirausaha, misalnya kayak gitu. Bagaimana kemudian kita anak-anak ini kita hubungkan jaringannya dengan bantuan wirausaha, misalnya gitu. Ini menjadi penting karena apalagi di musim sekarang nih Kak lagi tumbuh banget ini usaha-usaha UMKM gitu kan Kak. Nah, ini yang sedang kita dorong gitu supaya anak-anak juga nggak bertumpu pada satu impian gitu, benar. Semuanya pengen jadi politisi, semuanya pengen jadi PNS misalnya gitu. Jadi kita memberikan alternatif gitu. Nah, alternatif ini salah satunya adalah wirausaha, adalah usaha gitu. Itu sangat efektif. Jadi maksud kami kepengurusan hari ini kita kudu memberikan perhatian terhadap kader-kader HMI Wati itu dengan itu. Kita mendorong kemandirian. Itu salah satu visi kita hari ini di 54 tahun. Gitu. Dan ini sih dapat support ya, dan kayaknya harus support juga. Oh siap. Yang penting komunikasinya, silaturahimnya itu biar kita saling support. Memang
baik itu Kohati maupun alumni Kohati, apalagi pernah berkiprah sampai pada level yang paripurna di tingkatan HMI. Betul. Katakanlah PBHMI ya memang kita harus punya kontribusi nyata kayak gitu. Ya, tidak sekedar teori-teori ngomong-ngomong aja, retorika aja ya. Ya, mari berbuat gitu. Nah, mari berbuat. Kita harus memang sama-sama kita punya kesadaran untuk berbuat lebih baik lagi. Katanya jangan mengharapkan sesuatu organisasi itu memberikan sesuatu buat kita, jangan terlalu mengharapkan, tapi bagaimana kita memberikan sesuatu kepada yang lebih manfaat kepada organisasi itu, ya kan? Betul. Jadi ini aku dari masa pandemi ini sekali lagi masih di seputaran ini. Ada saran Sekum sendiri selaku pimpinan di orang nomor 2 ya Sekum Kohati HMI di tingkatan HMI ini. Adakah tawaran-tawaran strategis atau saran buat teman-teman Kohati yang ada di cabang-cabang? Kan tidak semua sebenarnya, memang kita ini dihadapkan dengan teknologi yang begitu canggih. Memang tadi kita sudah bahas bahwa jangan sampai kader HMI atau Kohati itu gaptek gitu, harus melek teknologi. Memang kita harus benar-benar paham, kita dituntut, tapi ketika tuntutan itu dia bertolak belakang dengan kondisi yang ada yang dialami. Kan tidak semua cabang-cabang itu punya misalkan jaringan yang bagus, kan ada yang terkendala itu juga. Saya sadar benar, misalkan ada cabang-cabang khususnya yang di Indonesia Timur, bukan saja Indonesia Timur, mungkin di bagian Sumbawa juga ada daerah-daerah tertentu tidak terkoneksi ya dengan jaringan internet. Memang ada tapi susah. Nah, bagaimana adakah saran yang ideal buat teman-teman ini, meskipun mereka kan diperhadapkan dengan zona hijau, apakah tetap melakukan ini aktivitas kesehariannya, misalkan pengkaderan katakanlah LKK ini harus menggunakan online, sementara kan itu terbatasi, akhirnya ini menjadi hambatan nih. Bagaimana tuh menurut Sekum? Adakah tawaran yang atau saran gitu? Ya, untuk kader HMI dan untuk kader cabang yang punya keterbatasan akses terhadap internet, ya ini salah satu permasalahan bangsa yang nggak selesai ya. Tidak terhubung gitu ya. Betul. Gitu. Nah ini kalau misalnya, jadi bukan saran sih, saya takut beri saran. Iya. Tapi menurut saya sebenarnya saling tukar pikiran itu baik gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau menurut saya, kalau memang di wilayahnya misalnya tidak memungkinkan untuk terkoneksi jaringan dan masih bisa melakukan aktivitas online sih tidak apa-apa, offline ya. Iya. Aktivitas offline tidak apa-apa. Yang penting itu sesuai dengan himbauan pemerintah seperti protokol kesehatan ya. Mengurus perizinan seperti apa. Bagaimanapun kita ini kan taat pimpinan Kak. Maksudnya kita ini dipimpin, berada di sebuah wilayah kayak gitu. Dan ini adalah kebijakan untuk menolong kehidupan semua orang, bukan hanya sebagian orang gitu. Dan sekarang ini setiap orang sedang berjuang bagaimana supaya tetap hidup sehat, supaya bagaimana tetap bisa terpenuhi kebutuhan sandang pangannya gitu. Jadi kita tetap harus memperhatikan bukan hanya diri kita tapi juga orang lain gitu. Nah sebab itu menurut saya kalau misalnya masih bisa melakukan aktivitas online, maka ada baiknya bisa dilakukan, tapi harus atas izin pimpinan daerah setempat gitu. Dan pastinya tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kemudian yang kedua, kalau misalnya memang tidak bisa melakukan aktivitas offline secara kelompok gitu, bisa melakukan aktivitas offline secara mandiri. Contoh misalnya gitu, mungkin kalau misalnya selama ini kita tidak punya banyak waktu untuk baca buku, misalnya kenapa kita selama masa pandemi ini kita baca buku gitu. Atau kenapa enggak kita mencoba menulis secara sederhana misalnya begitu. Nggak usah langsung bikin tulisan yang besar-besar, aktivitas sehari aja tapi itu tulisan. Kali aja nanti setelah masa pandemi kita jadi punya tulisan-tulisan sederhana yang membuat kita akhirnya kita bisa menulis. Atau bisa saja kita melakukan kayak aktivitas lainnya, misalnya membuat hal-hal yang mengasah intuisi kreatif kita. Misalnya mengolah sesuatu dari bahan apa menjadi bahan apa. Kayak sekarang tuh ada teman saya, ada salah satu kader HMI Mati yang sedang fokus di pengolahan limbah Kak.
Jadi dia mengumpulkan limbah minyak. pampers Kak. Oh, pampers. Iya, pampers. Jadi pampers dikumpulkan kan itu nggak bisa nggak bisa diurai kan, Iya, karena benar. pampers itu. Akhirnya dia mengolah limbah itu menjadi pot. Jadi dibersihkan, kemudian dibikin pot gitu. Wow. Nah, sampai itu kan, setingkat itu bisa. Sampai setingkat itu Kak. Makanya saya bilang itu salah satu kreativitas yang perlu diasah di masa pandemi. Kalau tidak bisa dilakukan secara kelompok, why not dilakukan secara mandiri kayak gitu. Iya. Atau misalnya mulai memproduksi makanan misalnya begitu. Kalau selama ini yang pintar yang cuma bikin kuenya cuma buat dimakan, why not coba dijual misalnya kayak gitu. Itu kan maksud saya tetap dalam suasana yang produktif gitu ya dan kreatif gitu, tapi kita tidak kehilangan esensi untuk kemudian tetap berbuat di masa pandemi. Wah, luar biasa. Jadi memang harus produktif. Iya, Kak, memang harus produktif. Apalagi Kohati, insan pencipta, ya kan, mampu menciptakan sesuatu, lebih produktif lah, itu bahasa kerennya. Baik, Sekum, ini ngeri nih kalau udah dipanggil. memang harus panggil Sekum. Iya. Apa namanya, kalau Sekum lihat sebelumnya, sebelum masa pandemi dengan ini kan turun mengisi materi. Apa sistem pengkaderan LKK, TFT, senior core ataupun LK2 itu kan berkurang. Kita jangan ngomong jauh dulu ke tingkatan LK2, tapi LKK sederajat gitu, setingkat maksudnya. Itu kan lagi berkurang nih. Bahkan dengan karena untuk mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya, akhirnya teman-teman juga kalau kita pantau nggak online juga. Ini kan sekarang jarang ada, saya lihat itu jarang ada. Karena saya pantau beberapa bulan belakangan ini nih, jarang ada. Justru kan dia himbau nggak apa-apa, kita lebih kalau misalnya mau kreatif, mau produktif tetap jalan. LKK tetap jalan, tapi kan sistemnya online, bisa gitu kan dengan cara-cara itu. Tapi saya lihat belakangan ini kok malah surut, nggak ada gitu. Itu kenapa tuh? Nggak ada itu? Sebenarnya kita kan kalau LKK itu kan dia punya kurikulum ya kan? Iya, kurikulum benar. Dan kurikulum itu masih menggunakan sistem offline kan. Kita belum ada kurikulum yang online. Jadi yang belum terurai itu adalah proses penilaiannya sebenarnya. Kan itu karena training formal, jadi kan dia ada beberapa indikator dalam penilaiannya begitu. Ya, termasuk penilaian di dalam ruangan, termasuk penilaian di luar ruangan. Itu kan ada ya, kalau tim master pasti lebih paham. Nah, itu yang sebenarnya belum terurai. Kalau misalnya LKK itu dilaksanakan secara online, bagaimana sistem penilaian diterapkan? Karena nggak ada yang mantau kan, karena orang di rumah masing-masing gitu. Nah, jadi sementara ini selama masa pandemik memang belum, setahu saya belum ada LKK yang dilaksanakan secara online. Tapi memang lebih banyak ke kegiatan informal kayak diskusi misalnya kayak gitu, atau kayak webinar, lebih berpindah ke situ. Kalau LKK emang belum ada. Ya, webinar yang berkaitan dengan yang training informal itu anak-anak tetap melaksanakannya, kayak misalnya diskusi tentang administrasi dan kesekretariatan, atau misalnya diskusi tentang kesetaraan gender, tetap jalan Kak, tapi secara online. Cuma ya gitu, karena dia kan nggak ada penilaian seperti LKK kan. Jadi dia tetap diisi sebagaimana biasanya. Justru ini sebenarnya tuh kita jadi lebih banyak mengunjungi adik-adikku hati cabang. Betul. Karena kita tuh cuma bertemu lewat online gitu Kak. Ya, dan kemarin itu sekitar bulan Maret April itu justru kalau misalnya kita tidak menggunakan Zoom, teman-teman hati cabang itu, adik hati cabang itu dia menggunakan WhatsApp, justru pakai voice note, atau misalnya kita tuh cuma membalas via chat kayak gitu. Jadi ada moderatornya. Dan itu sih karena ini adalah hal yang baru bagi kita semua. Betul, gitu kan, pun demikian bagi Kohati. Jadi kita masih butuh belajar bagaimana supaya misalnya kayak diskusi via WhatsApp ada tidak efektif misalnya, karena nanti kan ketika narasumber menjawab misalnya gitu, udah banyak pertanyaannya, tapi ada sistemnya dimatiin misalnya komentarnya, jadi yang boleh ngechat itu cuma narsum kayak gitu. Nah, itu juga memang menurut aku tuh salah satu pemanfaatan teknologi yang ada ya Kak, untuk yang bisa terhubung dengan internet gitu, supaya kayak training informal itu masih tetap jalan sih Kak, kecuali LKK.
Oke, baik, luar biasa. Terima kasih, ini di penghujung diskusi kita, dialog kita. Pesan terakhir Ah, untuk Sekum, kan tadi kita sudah membahas tentang peran Kohati, kemudian Kohati sebagai lokomotif perubahan, ya kan? Itu juga pikiran-pikirannya telah disampaikan. Untuk menutup ini, silakan. apa ya pesannya? Sebenarnya gini, saya sih kalau kader HMI Mati ini kan individu A dengan individu B, individu C sampai individu yang lain itu berbeda-beda potensinya. Iya. Jadi menurut saya perlu bagi kader HMI Mati untuk mengenali potensi dirinya, apa sih yang dia punya, Baik. sehingga itu yang dikembangkan. Baik. Kita tidak perlu menjadi orang lain atau menjadi seperti orang lain untuk kemudian kita berbuat, Iya. atau untuk kemudian kita menjadi, saya pengen nih misalnya punya cita-cita bagaimana mencapai tujuan HMI. Kita bisa berbuat dengan potensi dan kompetensi yang kita punya. Jadi menurut saya di masa pandemi ini itu sangat penting bagi kita untuk kemudian mengevaluasi kembali sebenarnya apa sih potensi saya, Iya. apa sih kemampuan saya, Baik. sehingga nanti ketika kita keluar dari masa ini kita sudah punya gambaran kita mau melakukan apa dan kita sudah melakukan apa gitu ya, ketika kita kembali ke masa itu. Kemudian untuk hati cabang se-Indonesia, pastinya mari kita terus berjuang yang mewujudkan cita-cita hati, cita-cita HMI, bersama-sama bergandengan tangan, kita berkolaborasi dengan semua elemen kita, ya baik itu pemerintah, non pemerintah, NGO ataupun komunitas-komunitas yang ada, karena ini sangat penting dan kita bergerak bersama membuat perubahan sekecil apapun. Baik, terima kasih luar Saya ingin biasa. ucapkan selamat milad ke-54 tahun untuk kita semuanya, dan terima kasih kepada Kanda Yunda, alumni HMI yang sudah mendukung kepengurusan Hati PB HMI, dan pastinya bersyukur dan ikhlas kita sudah sapu hati sampai 54 tahun. Dan Kak Ici terima kasih banyak juga. Iya. Ya setidaknya kita banyak belajar dari kepengurusan Kak Ici juga bagaimana caranya mengurus Hati PB HMI. Iya. Dan terima kasih saya sudah diundang. Terima kasih Sekum, salam hormat kami. Insya Allah kami akan hadir. Saya juga akan mengundang Sekum nantinya. Kita akan diskusi tentang isu-isu keperempuanan yang ada di Indonesia. Memang penting sekali kita bahas itu ya, Sekum ya. Betul. Oke. Terima kasih Jaya Lako Hati. Bahagia HMI, yakin usaha sampai, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.